Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kepada jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam. Dan kedua kalinya tak lupa kita sanjungkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Sedikit di sini saya akan menyampaikan kultum singkat yang saya beri judul yaitu tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Di sini dijelaskan kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Di sini ada dua yang ingin saya bahas, yaitu tolong menolong dalam kebajikan dan tolong menolong dalam kebaikan. Yang pertama yaitu tolong menolong dalam kebajikan, itu yaitu berupa materialisme. Kita menolong kepada sesama kita, sesama umat muslim, dengan sebagian harta kita atau dengan sebagian tenaga kita, ataupun barang yang kita punya seperti baju kita sumbangkan kepada tetangga kita, beras kita jika punya lebih kita berikan kepada tetangga kita ataupun teman kita yang kurang mampu. Itu merupakan bentuk dari tolong menolong dalam kebajikan. Ada lagi, kita bisa melakukan tolong menolong dalam kebajikan, yaitu dengan mendonorkan darah kita. Kita kan punya darah ini dari tubuh kita, dan misalnya ada orang yang membutuhkannya, kita bisa menolongnya dengan mendonorkan darah kita. Itu juga merupakan suatu kebaikan dalam tolong menolong dalam kebajikan. Ada lagi tetangga kita, seperti contohnya sedang membangun rumah, sedang memperbaiki terasnya ataupun lampunya, kita datang, kita menolong, kita mengangkatkan barang, ataupun kita bantu, istilahnya kita bantu disitulah. Dia memindahkan barang, kita bantu angkat. Dia membenarkan lampu, kita bantu membenarkan lampu. Itu juga termasuk kegiatan saling tolong menolong dalam kebajikan. Yang selanjutnya yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan yang kedua ini tidak bersifat materialisme tetapi non materialisme. Kenapa dikatakan non materialisme? Karena kita tidak mengeluarkan harta kita. Kita tidak mengeluarkan barang ataupun yang kita miliki seperti harta atau yang lainnya. Kita hanya seperti menasihati teman kita. Contoh kecilnya, menasihati teman kita, misal kamu jangan nyuri, ataupun kamu jangan kayak gitu, itu perbuatan yang dilarang Allah. Itu juga termasuk tolong menolong dalam kebaikan.
itu juga bisa dinamakan sikap saling tolong-menolong. Kita menasihati teman kita memotivasinya agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi contohnya, kita menjenguk teman kita. Kita menjenguk teman kita juga termasuk kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan. Teman kita yang lagi sakit, kita datengin ke rumah, kita jenguk, kita tanya kabarnya. Ya, kita menjenguknya lah ketika dia sedang sakit, juga termasuk kegiatan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat besar siksanya. Dalam konteks ini sudah jelas kita diciptakan oleh Allah dan tujuan kita hidup di sini adalah untuk bertakwa kepada Allah. Semua umat muslim pasti wajiblah jika disuruh bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha yang menciptakan kita. Dan marilah kita sama-sama belajar untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini cuman tujuan kita ya apa? Jika kita tidak bertakwa kepada Allah, ya kita cuman mau ngapain? Intinya kita hidup di sini jika tidak ada tujuan yang menuju kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat besar siksanya. Di situ merupakan peringatan untuk kita semua bahwa Allah itu siksanya besar. Jika orang-orang seperti kita ini umat muslim tidak bertakwa, maka kita akan mendapatkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksanya amat besar. Berarti Allah memperingatkan kepada kita semua. Dan untuk pembahasan ini dapat kita kita simpulkan bahwa kita diberitakan oleh Allah untuk senantiasa saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Dan tolong-menolong tidak harus berupa material, kita juga bisa menolong dengan ucapan kita yang baik. Kita menasihati sesama umat muslim, itu juga suatu perbuatan saling tolong-menolong. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam kultum ini, itu datangnya dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang menarik, itu datangnya dari saya. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.